Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat terus ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu dengan KD menganalisis pencatatan transaksi penjualan barang dagangan secara kredit, wesel, dan penjualan angsuran. Oke, yang pertama dulu nih. Ada yang namanya penjualan kredit. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa penjualan kredit adalah penjualan yang pembayarannya dilakukan jika produk telah diterima berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. Nah, atas kesepakatan siapa sih? Atas kesepakatan antara pembeli dan penjual. Jadi, pada saat terjadi penjualan kredit ini, produk sudah diterima oleh pembeli terlebih dahulu. Tapi, pembayarannya dilakukan di kemudian hari. Nah, kemudian hari ini sesuai antara kesepakatan yang dibuat antara pembeli dan penjual. Bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 10 bulan, atau mungkin 1 tahun. Oke, penjualan kredit memiliki 5 catatan akuntansi menurut Mulyadi. Yang pertama, itu ada yang namanya jurnal penjualan. Hayo, masih ingat nggak nih jurnal penjualan itu apa? Kayaknya waktu kelas 10 kita sudah pernah belajar ya. Jadi, jurnal penjualan adalah jurnal atau tempat mencatat penjualan, tapi khusus yang dilakukan secara kredit. Loh, Bu, kalau tunai gimana? Kalau penjualan secara tunai, masuknya ke dalam jurnal penerimaan kas. Oke, di bawah ini adalah contoh dari jurnal penjualan. Oke, balik lagi nih. Ada contoh dari jurnal penjualan. Ada tanggal, berarti diisi tanggal terjadinya transaksi. Ada nomor faktur, ada keterangan. Keterangannya bisa dari perusahaan siapa sih, atau kepada perusahaan siapa sih kalian menjualnya. Kemudian ada syarat pembayaran. Oke, syarat pembayaran ini beda-beda. Ada yang N/30, atau N/15, atau N/60. Semuanya bergantung dari kesepakatan di awal. Kemudian, di sisi sebelah debit, ada akun piutang dagang. Karena pada saat kalian melakukan penjualan secara kredit, piutang dagang kalian akan bertambah. Bertambahnya piutang dagang itu di sisi sebelah debit. Di sisi sebelah kredit ada penjualan atau barang yang keluar. Oke, kita lanjut. Next. Yang kedua ada yang namanya kartu piutang. Kartu piutang ini isinya penjelasan atau rincian mutasi piutang dari sebuah perusahaan. Jadi seandainya nih kalian punya perusahaan dan kalian punya customer banyak tuh, dibuatin kartu piutangnya. Biar kalian tahu berapa sih sisa piutang kita sama orang lain. Nah, ada contoh kartu piutang. Yang di bagian atas ini adalah perusahaan kalian atau customernya. Kemudian, kartu piutang. Lembar ke 1, 2, 3, boleh ya. Ada syarat kredit. Kemudian, batas kredit ini diisi. Misalnya kalian membatasi kreditnya 200 juta rupiah. Nah, ada nomor rekening, ada namanya siapa sih? Alamatnya di mana? Nah, tanggal
bisa diisi tanggal kapan terjadinya piutang tersebut. Kemudian ada keterangan, referensi, debit apabila piutang kalian bertambah, kredit apabila piutang kalian sudah berkurang, atau customer kita udah bayar nih ke kita. Nah, sisi saldo ini diisi sisa. Berapa piutang kalian? Jadi dengan begitu kalian tahu, oh iya, uang saya ternyata di luar ada sekian juta rupiah. Ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada kartu persediaan. Persediaan itu apa sih? Apa yang ada di dalam gudang kalian? Berarti yang namanya persediaan isinya itu mutasi dari barang yang masuk, barang yang keluar, yang ada di dalam perusahaan kalian. Jadi dengan adanya kartu persediaan, kalian bisa tahu sisanya berapa barangnya. Dan di situ ada harga, ada jumlah, ada nomor buktinya juga. Dengan kartu persediaan ini, kalian akan mengetahui transaksi barang masuk dan barang keluar. Tetap ya harus berhubungan dengan yang namanya bagian gudang. Kok gitu, Bu? Iya dong. Karena kan yang tahu barang masuk dan barang keluar itu adalah bagian gudang. Kartu persediaan barang dagang ini banyak metodenya. Oke, metodenya kita bahas di pertemuan berikutnya. Ayo, udah mulai ngantuk belum nih? Ayo yang ngantuk cuci muka dulu sana. Lanjut. Kartu gudang. Oke, kartu gudang mirip dengan kartu persediaan barang dagang. Kartu gudang ini pure, yang megangnya adalah orang-orang yang ada di dalam gudang. Jadi setiap ada barang yang kejual, ada barang yang masuk, semuanya dicatat di sini. Diterima, tanggal berapa, nomor buktinya berapa, kuantitas, jumlahnya berapa, atau yang dipakai. Kan kadang barang ada yang digunakan untuk proses produksi ya, kalau itu manufaktur. Kalau dia hanya perusahaan dagang biasa, berapa yang kejualnya? Semuanya di sini. Cuman ingat, kalau yang namanya kartu gudang dan kartu persediaan itu per nama barang. Ada 10 nama barang, ada pena misalnya, ada buku, ya dibedain kartu gudangnya satu-satu. Nggak boleh dijadikan satu di sini. Bingung nanti kalian. Lanjut terakhir, ada yang namanya jurnal umum. Paham banget ya kalau jurnal umum. Kelas 10 Ibu udah jelasin ini berkali-kali. Nah, jurnal umum ini biasanya digunakan untuk mencatat harga pokok barang yang dijual dalam periode tertentu. Kok harga pokok, Bu? Iya, karena kalau yang lain-lainnya sudah bisa masuk ke kartu penjualannya. Sampai sini ada pertanyaan? Yang mau tanya boleh, di classroomnya boleh ya. Jadi silahkan ketik pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke, sekian untuk hari ini. Jangan lupa sholat duhanya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.